Di sebuah kampung kecil yang jauh dari keramaian kota, ada sebuah kebiasaan aneh yang membuat warga bertanya-tanya. Setiap malam Jumat, tepat menjelang tengah malam, selalu ada beras, minyak dan sejumlah uang yang tiba-tiba muncul di depan rumah orang miskin. Tidak pernah ada yang melihat siapa yang meletakkannya. Warga hanya menemukan barang-barang itu di pagi hari. Salah satu penerima bantuan itu adalah Mak Siti, seorang janda tua yang hidup sendirian. Sudah lebih dari setahun, ia menerima paket misterius tersebut. Dan setiap kali ditanya, ia hanya menggeleng. Entahlah nak, yang jelas Allah yang mengirimnya lewat tangan hambanya, kata Mak Siti. Fahri, seorang pemuda kampung yang terkenal penasaran, mulai memikirkan cara untuk mengetahui siapa pemberi bantuan tersebut. Malam ini aku harus tahu, tekadnya. Menjelang tengah malam, Fahri bersembunyi di balik pohon besar di dekat rumah Mak Siti. Malam itu sangat sepi. Hanya suara jangkrik dan angin malam yang terdengar. Jam di ponselnya menunjukkan pukul 12 malam. Tak lama kemudian, dari kejauhan, terlihat sosok seorang pria berpeci lusuh dengan pakaian sederhana. Di pundaknya ada karung besar. Ia berjalan perlahan, berhenti di depan rumah Mak Siti, lalu meletakkan karung itu di depan pintu. Fahri menahan napas, mencoba memastikan wajahnya. Itu Ustaz Karim, gumamnya pelan. Tiba-tiba sosok itu berbalik dan menatapnya. Kamu siapa? Mengapa mengikutiku? Tanyanya pelan tapi tegas. Fahri gugup. Saya cuma penasaran Ustadz, kenapa memberi tanpa mau dikenali? Ustaz Karim tersenyum tipis. Karena sedekah yang ikhlas, hanya Allah yang perlu tahu, bukan manusia. Fahri terdiam, tapi rasa penasarannya malah semakin besar. Fahri masih berdiri kikuk di depan Ustadz Karim. Udara malam terasa semakin dingin. Namun tatapan mata Ustadz tua itu membuatnya enggan beranjak. Aku hanya penasaran Ustadz, kata Fahri, mencoba mengendalikan suaranya. Kenapa Ustadz memberi bantuan tanpa mau orang tahu? Bukankah kalau orang tahu, mereka bisa berterima kasih? Ustadz Karim menghela napas pelan. Nak Fahri, sedekah yang ikhlas itu rahasia antara kita dengan Allah. Jika semua orang tahu, maka pahala yang kita dapat bisa berkurang. Aku tidak mencari ucapan terima kasih dari manusia, cukup dari Allah. Fahri mengangguk pelan, tapi pikirannya masih dipenuhi tanda tanya. Ia melihat sendiri bagaimana Ustadz Karim hidup sederhana. Rumahnya dari kayu, pintunya sudah agak lapuk, dan bahkan sandal yang dipakai pun sudah aus. Ustadz, kalau boleh tahu, dari mana uangnya untuk semua ini? Bukankah Ustadz sendiri hidup pas-pasan? Tanya Fahri. Hati-hati, Ustadz Karim menatapnya, lalu tersenyum tipis. Karena aku punya harta yang tidak bisa dicuri, jawabnya singkat. Harta? Tapi saya tidak melihat ada perhiasan atau simpanan di rumah Ustadz, kata Fahri heran. Ustadz Karim hanya menggeleng. Harta itu tidak terlihat mata, tapi lebih berharga dari semua emas di dunia. Fahri semakin penasaran. Apa itu Ustadz? Tolong jelaskan. Namun Ustadz tua itu tidak menjawab. Ia memalingkan wajah, lalu mulai berjalan meninggalkan Fahri yang masih kebingungan di pinggir jalan malam itu. Di dalam hati, Fahri bertekad mencari tahu rahasia itu. Ia yakin jawaban dari pertanyaan ini akan mengubah cara pandangnya tentang hidup. Keesokan paginya, Fahri datang ke rumah Ustadz Karim. Rumah itu tampak sederhana, bahkan pintunya sedikit miring. Ia mengetuk pelan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, nah Fahri, masuklah, jawab Ustadz Karim sambil tersenyum. Fahri duduk di kursi kayu yang mulai rapuh. Ia langsung mengingat percakapan semalam. Ustadz, tentang harta yang tidak bisa dicuri, maksudnya apa? Ustadz Karim tersenyum lagi. Harta itu adalah pahala dari keikhlasan. Dunia bisa mengambil hartaku, tapi tidak bisa mengambil amal yang aku lakukan dengan tulus karena Allah. Fahri terdiam mendengar itu. Tapi, bukankah Ustadz sendiri butuh uang? Kenapa tidak disimpan untuk kebutuhan pribadi? Ustadz Karim menatap Fahri dengan lembut. Nak, jika kita membantu orang dengan niat ikhlas, Allah akan membantu kita dari arah yang tidak kita sangka. Rezeki itu urusan Allah. Tugas kita adalah berbuat baik. Fahri mulai memahami, meskipun masih ada rasa penasaran. Ia ingin tahu, dari mana Ustadz Karim mendapatkan uang untuk membantu banyak orang. Sebelum sempat bertanya lebih jauh, terdengar suara langkah tergesa di luar.
Seorang ibu datang sambil menggendong anaknya yang wajahnya pucat dan tubuhnya panas. "Ustadz, tolong, anak saya demam tinggi sejak tadi siang. Saya tidak punya uang untuk berobat," ucap ibu itu cemas. Ustadz Karim segera berdiri, mengambil dompet kecil dari lemari, lalu menyerahkan seluruh uang yang ada di dalamnya. Fahri terkejut. "Ustadz, bukankah itu uang untuk kebutuhan bulan ini?" Ustadz Karim hanya tersenyum. "Nyawa lebih berharga dari semua itu, nak." Malam itu, setelah mengantar ibu dan anaknya ke rumah sakit, Fahri pulang bersama Ustadz Karim. Sepanjang perjalanan, Fahri masih memikirkan apa yang baru saja terjadi. "Ustadz, uang itu kan untuk keperluan bulan ini. Kalau sudah habis, bagaimana nanti?" tanya Fahri hati-hati. Ustadz Karim tersenyum tipis. "Nak, jika kita menolong orang dengan tulus, Allah yang akan menolong kita. Jangan takut miskin karena memberi." Fahri mengangguk, meski hatinya masih belum sepenuhnya mengerti. Keesokan harinya, kabar buruk datang. Ustadz Karim jatuh sakit, tubuhnya lemas, batuk-batuk, dan tidak sanggup keluar rumah. Fahri yang mendengar kabar itu langsung datang untuk membantu. Saat Fahri sedang menyapu halaman rumah, tiba-tiba 2 orang asing datang. Mereka membawa karung dan terlihat terburu-buru. Sebelum Fahri sempat bertanya, mereka masuk ke rumah Ustadz Karim yang pintunya tidak terkunci. "Hei, kalian siapa?" teriak Fahri. Namun kedua orang itu tidak menjawab. Mereka keluar membawa beberapa barang dari rumah Ustadz Karim, termasuk sedikit beras dan uang simpanan. Fahri mencoba mengejar, tapi mereka sudah menghilang di tikungan. Ia masuk ke rumah dan melihat Ustadz Karim terbaring. Napasnya pelan. "Ustadz, rumah Ustadz baru saja dirampok," ucap Fahri khawatir. Ustadz Karim justru tersenyum lemah. "Alhamdulillah, mungkin ini cara Allah membersihkan hartaku." Fahri terdiam. Ia tidak mengerti bagaimana seseorang bisa setenang itu ketika kehilangan hampir segalanya. Di dalam hati, ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar memberi. Sesuatu yang akan ia pahami nanti. Fahri duduk di samping ranjang Ustadz Karim. Ia masih tidak habis pikir bagaimana Ustadz tua itu bisa tetap tersenyum meskipun rumahnya baru saja dirampok. "Ustadz, semua barang sudah hilang, beras, uang simpanan, bahkan selimut pun mereka bawa. Bukankah ini musibah besar?" tanya Fahri dengan nada prihatin. Ustadz Karim menatapnya dengan mata tenang. "Nak, selama keikhlasan masih di hati, aku tidak kehilangan apa-apa. Barang hanyalah titipan, bisa datang dan pergi. Tapi amal yang kita lakukan karena Allah tidak akan pernah hilang." Fahri terdiam. Kata-kata itu terasa aneh, tapi juga menenangkan. Beberapa menit kemudian, terdengar suara ketukan di pintu. Seorang pria berpakaian rapi berdiri di depan rumah. Di belakangnya, ada 2 orang membawa beberapa karung beras dan 1 kotak besar. "Assalamualaikum. Apakah ini rumah Ustadz Karim?" tanya pria itu. "Waalaikumsalam. Betul. Ada apa ya?" jawab Fahri. Pria itu tersenyum. "Saya hanya diminta mengantarkan titipan dari seseorang. Beliau tidak mau disebutkan namanya. Katanya, ini untuk kebutuhan Ustaz." Fahri membantu membawa semua barang masuk. Selain beras dan bahan makanan, ada juga amplop tebal berisi uang. "Ustadz, ini banyak sekali. Siapa yang mengirim?" tanya Fahri. Ustadz Karim hanya tersenyum. "Nah Fahri, inilah janji Allah. Jika kita memberi dengan ikhlas, Dia akan mengganti dari arah yang tidak kita sangka-sangka." Fahri memandang barang-barang itu sambil berpikir, mungkinkah ini balasan dari semua kebaikan Ustadz Karim selama ini?